Saya mau lihat langsung bagaimana animo publik yang begitu tinggi terhadap dibukanya pengaduan masyarakat di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kalau saya nggak ada masalah, nggak mungkin ke sini. Kenapa nggak lewat WhatsApp aja, Bu? Kan ada Centrang satu, makanya itu gimana? Sebetulnya kan mafia tanah kan bisa ke BPN. Ini yang harus dilaporkan. Udah LP di Mabes, LP di Polda, si sulit itu. Malah saya dilaporkan balik. Susah cari keadilan. Masyarakat bisa melaporkan melalui di rumah juga bisa. Bagi masyarakat yang ingin datang, kami terus akan memperbaiki sistemnya. Ini untuk masalah tanah ini misalnya. Akan seperti apa solusinya? Jangan-jangan kantor lapor mafia tanah udah pindah ke kantor Wapres gitu kira-kira. Saya berjuang untuk anak saya biar bisa sekolah, biar nanti kalau nggak dapat kuota hari ini saya duduk di sini aja sampai besok pagi nggak apa-apa. Rela mau nginap. Iya demi anak saya sekolah, tetap semangat. Untuk memastikan program pemerintahan Prabowo Gibran berjalan dengan lancar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan Lapor Mas Wapres. Di sini masyarakat dapat mengadukan sejumlah permasalahan agar segera direspon dan ditangani dengan cepat. Pengaduan dapat melalui pesan WhatsApp di nomor 08111704207 atau datang langsung ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Hari ini saya Abraham Silaban berada di depan Istana Wakil Presiden untuk melihat dari dekat antusiasme masyarakat yang ingin mengadukan permasalahannya. Menurut informasi yang saya terima, mereka rela datang dan mengantri sedari hari masih gelap. Kira-kira apa ya yang mereka ingin sampaikan? Sobat saya Abraham Silaban, pagi ini tepat pukul 8 saya hadir di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat yang menjadi kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau lihat langsung bagaimana animo publik yang begitu tinggi terhadap dibukanya pengaduan masyarakat di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Dan tentu ini suatu terobosan yang penting untuk kita telaah, penting untuk kita cermati, mengingat ada banyak persoalan-persoalan yang barangkali ini adalah kesempatan bagi mereka yang mencari jalan penyelesaian untuk menyampaikannya kepada orang nomor 2 di Republik ini. Saya coba untuk melihat pagi hari ini, sudah banyak sekali ya, berbondong-bondong datang lapisan masyarakat dari berbagai daerah, dari berbagai kota, dari berbagai tempat. Tentu saja kita akan cek dari mana mereka yang hadir. Tapi yang jelas, kalau kita lihat model pengaduan tentu saja bukan hanya onsite ataupun datang ke tempat. Tapi kalau kita lihat dari ini, Instagram Gibran spasi Rakabuming, Instagram official Wakil Presiden Republik Indonesia, kontak WhatsApp juga bisa dilakukan ke 0811-704-2207. Selain kemudian bisa melakukan laporan lewat WhatsApp, banyak juga yang sesungguhnya datang ke sini untuk kemudian menyampaikan persoalannya secara langsung. Ya, seperti inilah
kerumunan yang membludak. Anda bisa lihat di belakang saya, ini menjadi potret betapa hausnya warga masyarakat, betapa hausnya mereka akan jawaban, mereka akan penyelesaian dari setiap masalah yang mereka hadapi. Dan tentu saja kalau disebut ini adalah cara atau sarana untuk kemudian belanja masalah, itu satu hal yang penting untuk kita apresiasi. Tapi lepas dari itu, animo ini tentu harus diresponi dengan cara-cara yang taktis, cepat tanggap untuk kemudian bisa memberikan dampak yang baik bagi mereka sungguhnya yang haus akan jawaban, yang haus akan penyelesaian dari setiap persoalan-persoalan mereka hadapi. Banyak masalah yang hadir di sini tentu saja, dan ada model di mana mereka akan mengambil macam kupon begitu ya, antrian, kemudian dibatasi ya Bu ya, di sini ya Bu ya? Dibatasi berapa Bu? Sekarang sampai 100. Ya, ditambahin kuotanya gitu loh, kita jauh-jauh Pak, ada yang dari Bogor, ada yang dari Tangerang. Ibu dari mana? Saya sih dari Bintaro Pak, cuman ini udah ada yang dari luar kota. Datang jam berapa tadi? Jam 6:30 saya nyasar ke istana presiden, wakil presiden sana. Oke, ternyata di sekretariatnya nyampe nggak sini. dapat. Udah nomor 90, maksud saya ya, kalau saya kan masih Masih sehat. dekat, ya. Saya sakit, kayak ibu-ibu ini kan kasihan, tolonglah ditambahin kuotanya. Atau jadi 2 sesi atau ditambahin pinjaman, jangan cuma 60, kasihan. Kesini saya naik angkot itu bayar 3.000, itu bagi saya duit banyak Pak. Dan saya nggak kerja, kalau saya nggak ada masalah nggak mungkin kesini. Kenapa nggak lewat WhatsApp aja Bu? Kan ada Centrang WhatsApp. 1, dari pertama itu Centrang 1, makanya itu gimana? Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sama aspirasinya udah. Oke, dengan Ibu siapa? Ibu Lasima, Kenapa Bu? umur udah 73 jalan. Datang dari mana? Dari Priuk. Oke. Cuman ini dengkulnya nih kalau kata dokter nggak ada olinya. Masalah kesehatan juga? Iya. Masalah kesehatan juga? Iya. Masalah? Bansos. Bansos. Lansianya tuh diputus. Saya Bansos lansianya nggak dapat? nggak dapet sama sekali. Saya tuh butuh bener Pak. Anak saya yang ditabrak mobil kabur, lumpuh ininya nih, putus surat sarafnya, nggak bisa berdiri. Dia kan tadinya kerja di Kelapa Gading, kerja refleksi, sekarang nganggur, saya mesti kasih makan. Sedangkan saya rumah aja udah butut, warisan dari orang tua, nggak punya pencarian. Oke. Susah saya betul-betul. Dapat nomor antrian nggak? Belum. Dapat. Dari jam berapa datang? Ya, setengah jam. Baru setengah jam. Oke. Naik motor macet sih. Makasih ya Bu ya. Kita coba lihat, itu ada 10 menit persoalan. Coba kita lihat lagi. Dengan Ibu siapa namanya Bu? Saya Eka. Dengan apa? Eka, Ibu Eka. Ibu Eka datang dari mana? Tangerang. Datang dari Tangerang. Dari jam berapa Bu? Saya dari jam 3 dari Tangerang, nunggu kereta jam 4. Jam 3 subuh. Jauh sini. Nanti jam 4 ke sini. Iya. Oke. Dapat nomor antrian? Enggak, 85. Nggak dapat. Ibu udah coba WhatsApp? Sudah, tapi belum direspon. Belum direspon. Ibu dapat bawa masalah apa ke sini? Saya mau minta tebuskan baju seragam sekolah. Tebus baju seragam sekolah? Iya. Baju batik, kejuruan sama muslim. Saya cuma single parent. Anak saya di SMK 5, Tangerang. Oke, berapa sih totalnya? Bentar. Coba. Ya. Ini memang beragam persoalan yang datang ke sini ya. Oke. Ini ya. Ini anak ibu di SMK. SMK 5. Oke, dan ini adalah WhatsApp dari Dari guru. kepala sekolah. Iya. Oke, yang meminta harga. Iya, iya memang Oke, harga baju. bajunya. Ibu dapat bantuan nggak? Enggak. Bantuan sosial? Enggak. Kok nggak dimasukin? Nggak terdata atau seperti apa? Enggak tahu ya. Enggak ada PIP. Dari kelas dari SD, SMP, SMA enggak pernah saya. Saya berjuang sendiri kok. Jadi ibu berharap bahwa bisa Amin. Pak Gibran menebuskan ini Amin. semua. Apa yang ibu mau sampaikan kalau bisa bicara? Ini kan
Ini kan ibu mencari sesuatu, datang ke sini. Saya berjuang untuk anak saya biar bisa sekolah. Kepala jadi kaki, kaki kepala juga nggak apa-apa. Yang penting anak saya sekolah, maju. Itu aja. Biar nanti kalau nggak dapat kuota hari ini, saya duduk di sini aja sampai besok pagi, nggak apa-apa. Ibu rela mau nginap? Iya, demi anak saya sekolah. Daripada besok dia muslim nggak ada. Ya kita nggak tahu ya rencananya Tuhan ya, kalau ditebus ya puji Tuhan, kalau nggak di itu ya puji Tuhan aja, bersyukur aja sama Tuhan. Tetap semangat. Dia rela melakukan apa saja untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik dan fasilitas terbaik. Tapi di tengah kebuntuan seperti ini, sudah coba jalan lain, sudah coba. Saya sudah coba. Ya kalau pinjam sama tetangga ya dapat kagak, malu iya. Malah saya tadi kan diejek, ih segitu aja Bu, kau minta bantuan lah. Bagaimana daripada saya cari hutangan, lebih baik saya berjuang di sini lah. Nggak ada kata malu, nggak ada kata menyerah untuk anak kok. Pekerjaan Ibu apa? Saya biasa jualan, tapi saat ini jujur saya nggak ada modal usaha. Jualan apa, Bu? Saya jualan pempek Palembang. Sebetulnya bukan hanya Ibu yang datang ke sini untuk tebus baju sekolah. Iya. Saya juga dengar banyak juga Iya. orang tua murid juga yang datang ke sini untuk tebus baju sekolah anak dan lain sebagainya. Amin. Kalau bisa bicara dengan Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, apa yang ingin Ibu sampaikan? Jangan lihat yang apa nggak bisa dah. Kenapa? Kenapa? Ibu kenapa? Gak apa-apa, cerita aja Bu. Cerita Bu. Cerita Bu. Nggak apa-apa. Jangan. Sudah. Oke. Jadi karena Ibu udah datang ke sini ya kita lihat nanti ya perjuangan Ibu ya. Ya semoga ini bisa didengarkan. Amin. Tapi lepas dari itu, ini kita lihat nih, ini ada apa? Dinas Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pelestarian. Ibu sudah pernah coba komunikasi, dapat kemudahan lain sebagainya dari pihak sekolah atau dari Sudah. pihak dinas? Kemarin saya datang ke DKM, saking pengennya anak saya nembus baju anak saya pengen apa ya? Nggak ada ijazah. Biar saya dapat dulu baju sekolah, nanti paling lama sebulan kah saya ganti, nggak mau DKM. Saya minta tolong, saya datang ke sana, tolonglah, minta tolong, nggak bisa, suami saya nggak mau. Nanti saya cuma 150.000 untuk apa ya? Untuk tebus baju anak saya ini, oh nggak bisa. Saya mau ijazah, mau saya tinggal, nggak bisa. Saya terus terang nih, saya secara pribadi, saya bukan siapa-siapa, tapi saya kok tergerak untuk memberikan bantuan sebetulnya. Jadi, nah inilah banyaknya persoalan yang datang di sini. Ya kita datang di sini pun berdiri di sini, banyak sekali publik yang berharap kita mengangkat masalah mereka. Tapi ini saya nggak kenal sama Ibu, saya nggak kenal sama Ibu ya. Ibu baru ketemu saya saat ini. Ibu Saya pernah lihat saya? Nggak di IG, Hah? di IG aja. Di IG? Oh Ibu tahu saya. Jadi saya minta nomor telepon Ibu. Nanti saya berusaha untuk kasih bantuan deh sama Ibu. Ini pribadi saya nih Bu ya. Karena saya tahu betul seorang ibu yang berjuang untuk anaknya seperti apa. Saya juga seorang perantau. Kalau Ibu nggak menemukan jawaban lewat jalan pemerintah, saya secara pribadi saya mau tolong. Makasih Ya, Pak. ya. Yang penting terus berserah Amin. sama Tuhan, lakukan yang terbaik, Yes. dan jangan patahkan semangat anak untuk belajar ya. Ya, Bu. Nih, saya kembalikan kepada Ibu. Oke. Saya minta nomor telepon Ibu, sama minta nomor rekening Ibu sekalian. Saya bisa tersentuh ya baca pesan ini sih. Ma, aku tahu yang Mama hadapi saat ini bukan hal yang mudah buat bertahan sampai sejauh ini. Buat Mama udah lakukan yang terbaik. Mama berusaha dengan tenaga Mama. Aku percaya ini bakalan selesai. We love you, Mom. Ini luar biasa. Saya bisa memahami karena saya juga pernah dalam posisi yang sama, sobat.
kuat. Ya, lewat. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Selagi saya bisa, saya akan bantu. Ya, jangan sedih ya. Selalu ada jawaban untuk mereka yang berharap akan jawaban itu. Dan selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, selalu berdoa. Ya. Ya, nanti nomor saya di situ. Saya minta segera nanti rekening yang dikirim siang ini nanti saya akan beresin. Ya, tuh dari saya pribadi. Ya, bukan nggak seberapa, tapi ini dari kelas nanti ya, Bu ya. Ini baju muslimnya udah kita pegang, tinggal nanti baju batiknya ya. Batik sama jurusan dan udah kita lunasin semua. Jadi tinggal dikasih nanti ibunya. Oke, udah happy ya Bu ya? Lega ya Bu? Lega ya? Bu ya? Semangat terus ya. Semangat. Jadi kita datang ke sini mengadu nasib supaya Pak Wapres kita berkenan untuk membantu kita supaya kita dapat hak itu kembali. Karena di sana banyak kuburan orang tua kita yang mau kita bangun nggak bisa. Dan melihat kondisi tanah saat ini itu akan longsor. Bahkan kuburan itu pun ikut longsor. Jadi gimana sih hati nurani? Itu dia salah satu persoalan ya, banyak orang yang berpikir bahwa ini persoalan yang apa ya, yang memang remeh-temeh, tapi pada prakteknya memang ya itulah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, persoalan yang mereka hadapi mereka coba bawa ke petinggi negeri, dan kebetulan kanalnya dibuka, kebetulan salurannya dibuka seperti ini, mereka berupaya sekuat mungkin untuk menggapainya, memanfaatkan kesempatan itu. Lagi dan lagi saya Abraham Silaban, saya hadir di sini untuk melihat persoalan itu. Dan tentu saja bukan hanya melihat apa yang dibawa di sini. Dan kita juga berharap kita akan kawal bersama seperti apa jalan keluar yang diberikan kepada mereka semua. Kompleks tentu saja yes, rumit tentu saja iya, tapi ada yang sederhana seperti itu tadi, yang sungguhnya bisa mendapatkan respon secara cepat dan tanggap. Ya, kita akan lihat seperti apa progresnya ke depan dan tindak lanjutnya ke depan. Kenapa Pak? Apresiasi kepada Mas Wapres ya. Apresiasi kepada Mas Wapres. Ya, artinya ini kan program baru nih. Iya. Program lapor Mas Wapres. Iya. Tapi sebenarnya di sisi lain ini juga mengoreksi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Iya. Misalnya aparat penegak hukum ataupun pelayanan publik yang lain. Iya. Karena berarti dengan adanya seperti ini, berarti pelayanan publik tidak jalan. Sehingga orang berduyun-duyun datang ke sini. Dan kita juga berharap ini hanya sementara. Nanti pelayanan publik yang lain, aparat penegak hukum dan lain-lain berjalan seperti biasa, seperti sebagaimana mestinya, sehingga orang tidak perlu lagi datang ke sini yang maaf kata ini dari subuh, bahkan ada yang nginep sini tiga orang tadi saya lihat nginep sini. Siapa yang nginep? Ada yang nginep tadi? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 antrian tadi nginep di sini. Oh, ini sudah kan, masuk? Mereka menginap ya? Sudah. Artinya kan ini bisa dikatakan kita apresiasi supaya menstimulir aja Mas Wapres ini menstimulir penegak hukum ataupun pelayanan publik yang lain supaya tidak lagi ada hambatan-hambatan untuk orang melakukan pengaduan, melakukan keperluan-keperluan yang diperlukan ini dari seluruh Indonesia. Itu intinya. Dapat nomor berapa tadi Pak? Nomor 36. Itu nomor saya 36. di sini ini jam 5.25. Itu Jam nomor 36. Setengah 6 pagi berarti ya? Iya, setengah 6 pagi kurang 5 menit.
Ibu dari mana? Dari Jogja. Dari Yogyakarta. Datang kapan? Baru tadi pagi. Tadi pagi. Dapat kuota nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Terus gimana solusinya? Udah WhatsApp belum sih? Kan ada laporan WhatsApp ini Bapak Ibu semua ini. Tapi susah kan kalau WhatsApp. Oke, jadi kemudian akhirnya datang ke sini. Oke, belum dapat kuota akhirnya mau ngantri lagi. Iya. Oke, sampai kapan ini? Berusaha. Soalnya kan apa namanya ini saya dinakali oleh uang kami diambilin sama kelompok karyawannya tapi kami udah sampai menang. Kami menang udah ingkrah. Oke. Dengan angka 7 miliar. Cuman itu nakal. Dia hanya mau ganti 50%-nya. Ini loh, bank besar yang terbesar dan apa labanya paling banyak 1 triliun kan. Cuma ganti segitu aja nggak mau. Bertahan terus di angka separuhnya. Nah kami mau mengadu, kenapa seperti ini? Gitu, bank yang dipercaya orang, kami malah nggak bisa dipercaya untuk kami. Surabaya, Bu. Surabaya Iya, sendirian, kenapa, Bu? tapi saya nggak bisa jalan. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, Ibu, datang ke sini jam berapa? Jam 7. Dapat antrian nggak? Enggak, Nggak dapat. nggak dapat apa-apa. Makanya saya itu tanya gitu loh. Turun dari pesawat saya ke sini langsung. Mau ketemu sama Mas Iya. Wapres. Iya. Mau lapor itu. Iya. Soal apa mau dilapor? Soal itu utang bank. Utang bank. Ya. Hati-hati, Bu. Iya. Iya, lama-lama nggak bisa. Ya udah, Bu. Ya udah, Bu. Ya. Dari saya. Ya udah. Ya udah, Bu. Istirahat ya, Bu ya. Ya. Nanti ya seperti ini ya, mau nggak mau kan sulit kalau misalnya ada lansia yang memang mengantri kan seperti ini memang harus dibuat ya satu model yang lebih rapi. Tolong ya. Udah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Pak. Bu. Ini ledol. Oke, udah, Bu. Nggih, Bu. Datang dari Medan. Dari Medan. Nah, apalagi nih dari Medan? Kita lagi berjuang nih, karena kita jauh sebelum merdeka, kita udah di kampung itu. Jadi dari tahun 90, hak kita itu diambil alih sama PT. Nah, iya masalah tanah. Jadi sampai sekarang kita berjuang nih mengais Daerah mana? Daerah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara di mana? Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Asahannya di? Di Bandar Pasir Mandoge. Oke. Kecamatan masuknya. Jadi segala upaya udah kita lakukan, tapi tidak ada hasil. Jadi kita datang ke sini mengadu nasib supaya Pak Wapres kita berkenan untuk membantu kita supaya kita dapat hak itu kembali. Karena di sana banyak kuburan orang tua kita yang mau kita bangun nggak bisa. Dan melihat kondisi tanah saat ini itu akan longsor. Bahkan kuburan itu pun ikut longsor. Jadi gimana sih hati nurani? Kami udah mengadu ke tingkat BPN Sumatera Utara, hanya mediasi, rapat tapi nggak ada hasil. Udah berapa lama itu nggak ada hasil? Kita dari tahun 90, Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Semoga sudah menginjakkan kaki di sini, harusnya berusaha menemukan jawaban ya. Sobat, masyarakat yang hadir di Istana Wakil Presiden bukan hanya mengadukan masalah yang dihadapi, namun ada juga yang datang memberikan ide dan solusi agar pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif. Ya, saya Nadia dari Kendal. Saya datang ke sini sama suami saya, benar-benar dari desa paling pelosok yang ada di Kendal. Kita punya gagasan dan ide dan juga inovasi yang alhamdulillah gagasan dan ide kita sudah diterapkan di 900 desa yang ada di Indonesia. Kami di sini ingin, harapan kami bisa beraudiensi dengan Bapak Gibran karena dari kemarin kami melihat dari televisi juga banyak sekali masalah pertanahan. Nah, di sini kami pengen program kami itu diadopsi dan dijadikan program nasional karena terkadang ketika terjadi PTSL, masyarakat sudah mempunyai sertifikat, itu terkadang nggak cukup, acuannya kembali lagi ke buku letter C desa. Program apa namanya? Protades, program digitalisasi buku pertanahan desa. Luar biasa. Ini dari Kendal datang jauh-jauh ke sini bukan bawa masalah, tapi jangan-jangan ingin menyelesaikan masalah lewat solusi yang sudah pernah dijalankan. Kira-kira seperti itu ya. Jika kemudian ini dalam skala nasional dijalankan, jangan-jangan ini bisa menjadi solusi. Menarik. Karena bukan hanya yang datang ke sini bawa masalah, tapi mereka juga menawarkan gagasannya supaya bisa diangkut bersama dalam masa pemerintahan ini.
Saya ada LP di Mabes, LP di Polda, sesulit itu. Karena lawan saya perusahaan. Malah saya dilaporkan balik. Gitu. Susah cari keadilan. Sangat berharap kepada pemerintah pusat supaya bertindak kepada peradilan-peradilan yang ada di Indonesia, dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Sebetulnya kan mafia tanah kan bisa ke BPN. Ini yang harus dilaporkan. Kita rasa di Depok 800 ini dibikini sertifikat palsu. Tahun 78 saya pegang kok ada sertifikat sekarang di dalam. Tulis apa ini? Nah, ini ada ibu yang sudah dari dalam ya, Bu ya? Udah. Dengan ibu siapa namanya, Bu? Dengan Ibu Winda. Ibu? Winda. Ibu Winda. Ah. Gimana pelayanan di dalam? Pelayanan dalam sih baik ya. Mendengarkan apa masalah kita, terus mereka mencatat dengan baik, terus kita dikasih nomor lapor, resi nomor lapor, terus diinformasikan 14 hari kerja prosesnya. Nanti akan ada follow up. Kalau belum ada kabar, kita bisa follow up lewat email, nomor WhatsApp, dan atau datang ke sini. Oke, Ibu dapat nomor antrian tadi sampai masuk ke dalam itu berapa lama tuh ngantrinya untuk dapat? Saya dari jam 3 subuh sini. Dari jam 3 subuh? Datang dari? Dari Cianjur. Dari Cianjur? Jam 5 subuh itu udah 50 orang. Wow. Ya, jadi kalau yang mau keterima itu saya saranin datang jam 2. Jam 2 pagi? Iya, jam 2, jam 3. 3 hari. First come, first Tapi service. diterima jam 2 tetap bisa. Jadi nggak diterima sih Pak, kita antri di sini aja, inisiatif aja. Lalu diterimanya jam berapa? Nah, terus Jam pengaturan antriannya mandiri tadi itu jadi? Mandiri kita, supaya kita nggak diserobot kan supaya nggak bete. ribut juga sama Iya, ini. supaya nggak ribut. Kita kan datang, ada yang nungguin jam 12 tuh. Ada yang datang jam 12. Ya jadi kita inisiatif. Bikin nomor urut. Iya, biar tertib. Oke, kasus apa Bu yang laporkan? Sengketa tanah, Pak. Oh, Sengketa. semua sengketa tanah nih hampir 80% di sini masalah sengketa tanah semua ya? Betul. Oke, jadi Ibu merasa puas dengan pelayanan yang ada di dalam ya? Puas lah, lebih didengarkan daripada tempat-tempat yang udah saya datangin. Oke, akan follow up-nya dijanjikan seperti apa? Follow up-nya itu katanya tunggu arahan dari Wapres. Ini akan dikemanain. Kasus ini tuh mau diarahin kemana gitu. Dan pasti akan, kan saya bilang tolong kalau bisa sih jangan diarahin dan habis itu dilepas karena percuma. Karena saya semua jalur kan udah saya tempuh, LP Polda, LP Mabes itu udah saya tempuh semua. Jadi saya minta didampingin. Dan mereka bilang didampingin sampai selesai. Sesulit itu? Sesulit itu. Saya ada LP di Mabes, LP di Polda, sesulit itu. Karena lawan saya perusahaan. Malah saya dilaporkan balik. Gitu. Susah cari keadilan. Mudah-mudahan lewat Wapres Pak Gibran ada rezeki, keadilan bisa ditegakin. Itu aja sih. Bu, haus akan keadilan itu? Oh iya Pak, iya. Saya capek Pak, dari Maret 2023. Saya udah LP di Polda, di Tapin, di Kalsel. Kebetulan tanah sengketa saya di Kalimantan Selatan. Polres Tapin, semua berpihak sama perusahaan Pak. Semua berpihak sama yang mapan. Padahal semua bukti saya punya. Saya punya semua bukti, tapi saya di SP2 Litkan sepihak di Polda Metro Jaya. Tanpa pemberitahuan apa-apa. Saya dihentikan kasusnya. Masih punya keyakinan, masih punya rasa optimisme Masih. Lewat lapor Mas Wapres ini, Ibu barangkali bisa menemukan jawaban. Ya, saya sih optimis ya. Begitu saya lihat iklannya, saya ngerasa ini jalannya. Makanya saya di sini dari subuh. Saya lihat, kemarin saya udah kesini, habis kuota, sama kayak bapak-bapak ini, habis kuota. Jadi saya niat jam 3 udah di sini, saya nggak mau habis kuota lagi. Gitu. Ya karena inilah harapan satu-satunya. Karena Polda udah saya tempuh,
Polres saya tempuh, Mabes saya tempuh. Sulit, Pak. Gitu. Winda, sekali lagi semoga apa yang berproses di sini semoga akan menemukan jawaban bagi Bu Winda juga. Amin. Dan tentu ini bukan hanya dilaporkan, tapi kita tunggu pengawalan dari kasus ini. Betul. Supaya kemudian bukan hanya Ibu nih. Iya, banyak semua ini, Bu. banyak. Nih, Ibu datang dari Cianjur ya Bu Iya, ya, Cianjur. masalah di Kalsel, ada tadi yang di Jakarta, ada yang di Tangerang, ada yang di mana-mana tempat Bu. Tapi semoga yang terbaik lah. Amin. Ibu. Amin. Makasih ya. Makasih Bu- banyak, Pak. Bu Winda ya. Iya, Makasih. sama-sama. Ya. Sobat saya Abraham Silaban, saya berdiri bersama dengan Mbak Brita Laura yang saya kenal dulu seorang jurnalis yang tentu saja kini kita lihat di layar kaca dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, begitu ya, Mbak Lulu ya? Iya, makasih Abraham. Mbak Lulu, kita lihat ya, begitu antusiasnya masyarakat yang berbondong-bondong datang ke kantor Setwapres di Jalan Kebon Siri ini, dan tidak sedikit dari mereka juga yang kecewa karena mereka nggak dapat nomor antrian, datang dari pagi, subuh, bahkan ada yang disebut menginap, bahkan bermalam-malam untuk bisa mendapatkan akses menyampaikan aduan mereka. Kira-kira bagaimana menyiasati keluhan ketika ini sudah berjalan hampir sepekan? Ya. Baik, pertama-tama mohon maaf untuk masyarakat yang kecewa, yang sudah hadir, sudah datang ke sini, namun kemudian antrian tidak bisa diterima karena antrian sudah full. Kami mau ingatkan kepada masyarakat bahwa kami apresiasi yang sudah berupaya untuk hadir ke sini untuk memberikan laporan. Namun kami mau ingatkan juga bahwa di sini datang ke sini bukan satu-satunya kanal laporan. Lapor Mas Wapres ini juga terintegrasi dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya, yang sudah terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga, kemudian juga dengan pemerintah daerah dan juga lembaga ya, ada 493 pemerintah daerah yang sudah terintegrasi. Jadi masyarakat bisa melaporkan melalui di rumah juga bisa. Begitu. Jadi ini bukan satu-satunya. Silahkan saja dimanfaatkan apa yang ada. Namun di sini bagi masyarakat yang ingin datang, kami terus akan memperbaiki sistemnya agar kemudian bisa benar-benar menerima seluruh masyarakat yang ingin hadir untuk kemudian menyampaikan aduannya. Oke, apakah kemudian akan disiasati satu metode yang dianggap lebih ringkas, metode yang dianggap lebih efektif juga untuk kemudian bisa mengurutkan antrian, kemudian juga memberikan kesempatan bagi mereka yang datang. Soal bahwa laporan itu juga dibuka kanal di daerah dan di provinsi ataupun kemudian di kementerian, kita sudah tahu itu berjalan. Tapi sebagian besar dari mereka punya harapan sesungguhnya yang tadinya tidak terjawab di sana justru mereka bawa ke sini, Mbak Lulu. Artinya memang animonya semakin tinggi belakangan ini. Iya. Kami melihat animo yang luar biasa ini dan segala upaya perbaikan untuk memaksimalkan mereka yang hadir bisa diterima aduannya terus kita lakukan. Kita terus berproses ini untuk memberikan layanan yang terbaik. Oke. Akan seperti apa ini nanti Mbak Lulu? Karena kan mereka sesungguhnya butuh jawaban yang praktis, solusi yang kemudian efektif, cepat untuk menemukan penyelesaian dari persoalan yang mereka sampaikan di sini. Ada tidak tenggat waktu yang akan kemudian follow up kepada mereka-mereka yang sudah mengadu di sini? Ada 5 tahapan jika kita mengaku dalam mekanisme dari SP4N lapor. Ada 5 tahapan. Pertama diterima laporannya, kemudian dilakukan verifikasi. Sampai dengan verifikasi maksimal ada 3 hari, begitu. Kemudian masuk kepada tindak lanjut. Setelah itu dari hasil tindak lanjut masyarakat dapat memberikan tanggapannya seperti apa, baru kemudian dikatakan selesai. Jika melihat dari proses laporan yang sudah berjalan melalui kanal lapor.go.id atau SP4N lapor itu dari periode 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang yang masuk ke dalam kearsipan itu 88.247 laporan dan sudah selesai sebanyak 87.113 laporan. Jadi yang sudah terselesaikan banyak. Ini sekaligus satu program dari Lapor Mas Wapres ini memaksimalkan proses pelaporan aduan yang sudah ada. Ya, tapi yang untuk Lapor Mas Wapres ini sendiri sudah ada yang menemui solusi? Ahli-ahli
di kebijakan publik yang merasa bahwa ini bisa nanti tumpang tindih. Belum lagi kritiknya terhadap angkanya terlalu sedikit jika 50 sampai 60 bahkan 80 orang saja yang diterima. Bagaimana menjawab dua isu utama itu? Atau sudah ada yang menemui solusi? Saat ini sekarang masih proses. Kalau masuk kemudian nanti ke dalam prosesnya lapor.go.id untuk kemudian nanti di clustering mana kementerian lembaga atau mungkin daerah yang akan kemudian bertugas untuk menyelesaikannya. Oke, Mbak Lulu, persoalan mafia tanah. Banyak mereka yang mengadu bahwa tanah mereka dicaplok, tanah mereka bersengketa dan sebagainya. Saya juga pikir tadi jangan-jangan kantor lapor mafia tanah udah pindah ke kantor Wapres gitu kira-kira. Ini untuk masalah tanah ini misalnya nih. Akan seperti apa solusinya? Jangan sampai kemudian, ya tadi disebutkan kanalnya sudah ada kan di kementerian lembaga, tapi apakah ini akan membawa solusi bagi mereka yang menunggu-nunggu itu? Selain masalah tanah, juga ada masalah pendidikan, Betul. juga ada masalah kesehatan, ada juga masalah-masalah penipuan online dan sebagainya. Ini masuk ke dalam sini. Tentunya masing-masing nanti akan di-clustering, dimasukkan ke dalam kementerian lembaga yang berwenang menghadapi hal itu, mengatasi hal tersebut. Dalam kaitan dengan kasus tanah tentunya akan masuk ke dalam kanal ATN BPN. Nah, yang paling penting adalah bagaimana proses penyelesaiannya. Tentu bisa dikatakan namanya konflik tanah tidak semua bisa dimenangkan. Pastinya ada proses seperti itu. Namun keadilan yang sebesar-besarnya ingin diberikan. Ini adalah satu program sebenarnya untuk memastikan adalah no wrong door policy. Masyarakat ingin mengadukan sesuatu, tapi masyarakat tidak tahu ini mengadukan ini kemana. Jadi tidak ada wrong door, tidak ada pintu yang salah. Ada satu pintu utama yang bisa kemudian dimaksimalkan, dan kemudian itu nanti akan disalurkan kepada pihak-pihak. Dan lagi-lagi di sana ada pengawasannya. Apakah ini sudah diselesaikan atau tidak. Jadi lagi-lagi berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, mengenai mekanisme menampung aduan itu, selain datang onsite ke Setwapres, apakah kemudian juga ini dibuka melalui layanan-layanan online? Mbak Lulu, ini kaitannya dengan warga-warga yang datang dari luar kota. Saya ketemu tadi dengan warga yang datang dari Kalimantan, datang dari Sumatera, datang dari Jogja dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin hampir seluruh warga yang punya masalah di Republik ini datang jauh-jauh ke kantor Wapres hanya untuk menemukan solusi atas persoalan mereka. Pun demikian, sesungguhnya mereka bisa mengakses ataupun bisa menyampaikan aduan itu lewat online atau ada mekanisme aplikasi dan sebagainya yang disiapkan. Di dalam sistem SP4N Lapor, yang singkatannya adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor. Nah, di dalam sistem ini sudah terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga dan juga 493 pemerintah daerah. Artinya masyarakat bisa mengakses secara online dimanapun dan kemudian akan disalurkan dan diselesaikan langsung kepada pemerintah daerah. Jadi ini merupakan sebuah praktek baik sebenarnya agar solusi-solusi yang di daerah pun juga kemudian bisa dilihat begitu dari pusat apakah benar-benar sudah diselesaikan atau belum. Ini mengenai adanya pengamat kebijakan atau ahli-ahli di kebijakan publik yang merasa bahwa ini bisa nanti tumpang tindih. Kritiknya demikian. Kemudian juga tidak efektif lain sebagainya. Belum lagi kritiknya terhadap angkanya terlalu sedikit jika 50 sampai 60 bahkan 80 orang saja yang diterima. Sementara yang hadir ratusan, mungkin ke depan bisa ribuan. Bagaimana menjawab dua isu utama itu? Saya mengerti pendapat-pendapat itu sebenarnya berasal dari kesimpangsiuran informasi bahwa ini adalah juga kesimpangsiuran pemahaman bahwa ini adalah program yang terpisah. Saya lagi-lagi menjelaskan bahwa ini adalah program yang terintegrasi, terkonsolidasi datanya dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya, SP4N Lapor. Ini memaksimalkan. Jadi jika dikatakan bagaimana memaksimalkan bisa tumpang tindih ketika kemudian semuanya terkonsolidasi dan terintegrasi. Jadi tidak ada tumpang tindih, dasar hukumnya juga masih sama, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik masih sama. Dasar hukum Permenpan RB nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional pun juga dasar hukumnya sama. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Ya, mengenai tadi jumlah yang 60 atau 80 orang, apakah kemungkinan akan dieskalasi lagi, dilebarkan lagi mengingat semakin banyak yang datang, Mbak Lulu?
kita sedang terus memperbaiki sistem agar bisa semaksimalnya menampung mereka yang hadir, masyarakat yang hadir, agar bisa menampung keluhan dan juga berbagai pelaporan masyarakat. Namun jangan lupa, datang ke sini bukan satu-satunya cara. Ada cara melalui online yang sudah berjalan saat ini, dan tadi kita sudah dengarkan angkanya terbukti begitu ya, efektif untuk menyelesaikan laporan-laporan yang ada. Saya juga Abraham, terima kasih. Ya, derayan air mata lagi dan lagi yang menandakan bahwa betapa rindunya Republik ini akan keadilan. Betapa rindunya dan haus dan dahaganya mereka akan penyelesaian dalam setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Saya selalu mencoba untuk melihat segala sesuatu lebih dekat dengan mata kepala saya sendiri dan mencoba mendengarkan lebih dekat supaya terang benderang apa yang mereka sampaikan. Dan harapan saya semangat yang serupa juga bisa diusung oleh mereka-mereka yang punya otoritas, termasuk Mas Gibran di sini hanya satu orang, tapi memang dia secara institusional sebagai wakil presiden. Tapi lepas dari situ, sungguhlah persoalan ini tidak akan sampai ke sini. Andai kata birokrasi di Republik ini berjalan sebagaimana mestinya, reformasi itu sungguh-sungguh bisa mencapai cita-citanya. Dan masalah-masalah yang ada di sini tidak akan seperti yang Anda saksikan di sini. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini untuk melihat betapa hausnya Republik ini akan keadilan.